Oke, selamat bertemu kembali. Kita akan lanjutkan bagaimana kita mendapatkan sebuah permasalahan dari sebuah paper. Ini bagian kedua. Jadi kita akan berlatih bagaimana sebuah permasalahan itu dituangkan dalam sebuah jurnal. Nanti kita di bagian akhir kita akan melihat gayanya, tapi sekarang masih mencari dulu. Jadi yang perlu diingat, setiap tulisan harus menunjukkan adanya permasalahan itu ditulis tulisan ilmiah ya. Kalau tidak ada, maka ya sebuah paper itu menjadi tidak penting karena apa? Karena tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya tentu kenapa harus ditulis kan gitu. Nah, bagian dua kita akan mengambil contoh salah satu tulisan di AMSOK karena saya ambil di jurnal ini ya karena memang jurnalnya bagus ya. Di SJR indeksnya sangat tinggi dan termasuk jurnal yang masuk ke jajaran papan atas. Ini judulnya adalah Tropical Cyclone Genesis Guidance Using the Early Stage Dvorak Analysis and Global Assemblies. Jadi ini yang nulis Pak Yamaguchi sama Koide. Ini jurnalnya ada di volume 32 tahun 2017, di print publish 1 Desember 2017. Ini terbitan isu ke-6 ya. Ini ada doinya, lalu nah ini judulnya yang nulis dan seterusnya. Oke, jurnal ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 alinea di jurnal ini. Nah, kita akan menemukan di mana permasalahannya di jurnal ini. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa setiap jurnal itu memang ada masalah yang ingin diselesaikan. Dan masalahnya itu tentu bukan masalah yang tidak penting, tapi masalahnya adalah masalah yang penting. Nah, penting atau tidaknya itu didukung oleh data dan riset dari orang lain. Nah, kita akan bahas di bab selanjutnya tentang bagaimana gaya penulisan dalam menuliskan permasalahan dalam sebuah jurnal. Itu nanti kita akan bahas di bab yang lainnya. Kita akan masih mencari sebagai awalan, kita akan mencari bagaimana sebuah permasalahan itu dituangkan dalam jurnal. Nah, di sini di alinea pertama di sini masih sangat umum. Jadi disebutkan tropical cyclone genesis is one of the key forecast challenge for many of the operational TC forecast center around the world. Jadi TC genesis, jadi kemunculan dari TC atau tropical cyclone atau hurricane atau tornado, ini malah salah satu adalah kunci dari sebuah forecast yang mengoperasionalkan TC karena awalan ini sangat penting karena sangat sulit ya mendeteksi awal genesis dari siklon. Dan ini merupakan masalah forecast yang sangat penting karena dampak dari siklon ini juga luar biasa ya. Misalkan di sini yang menjadi penting adalah forecast location and timing tentunya. Jadi lokasi dan timing ini penting. Lalu di sini ini kita bisa melihat menurut kenapa ini penting ya. Ini didukung oleh satu tulisan. Kita bisa mendukung dengan banyak tulisan atau cukup satu saja. Itu sudah cukup. Menurut Fadisou, jadi according to Fadisou, among all TC that made landfall over Jepang. Jadi 14% of them itu menyebabkan landfall. Jadi menurut Fadisou, di antara semua TC ini itu yang membuat adanya tanah longsor yang ada di Jepang. Jadi sekitar 14% landfall dengan 2 hari TC genesis itu di Jepang ya. Sementara di Filipina itu mencapai 44%. Jadi begitu ada siklon, maka kira-kira ada longsor itu mencapai 44%. Luar biasa dampaknya terhadap orang di Filipina ya. Nah, oleh karena itu akurat TC ini adalah yang sangat penting terutama untuk area-area yang terdampak.
Ini masih umum dari tulisan yang judulnya ini belum masuk ke masalah, jadi masih umum. Nah, ini kemudian review, jadi review. Jadi menurut Lenzi, dia mereview dari sekarang ada 8 World Meteorological Organization International Workshop on Tropical Cyclone IWTC tahun 2014. Jadi banyak Regional Specialist Meteorological Center atau RMSC dan TCWC Tropical Cyclone Warning Center itu menyediakan jadi produk sampai 5 hari ke depan kepada publik. Jadi genesisnya itu 5 hari ke depan, 5 hari ke depan seperti apa. Namun demikian, track TC forecast itu sangat jarang ya merupakan output dari NWP. Nah, kalau NWP kita sudah paham ya, kita bisa memprediksi sampai 7 hari ke depan. Tapi genesisnya dari NWP ini masih sangat susah ya untuk NWP. Nah, TC Genesis Forecast. Jadi kalau gini, maksudnya kalau NWP itu bisa menyediakan langsung, artinya langsung keluar TC misalkan, itu tentu pekerjaan forecasting lebih terbantu. Nah, tapi masalahnya NWP tidak se-expert itu ya. Nah, TC Genesis Forecast depend on more subjective analysis and decision by forecast. Jadi genesis dari forecast ini menurut Lenzi itu lebih dari analisis dan decision dari forecasting. Oleh karena itu, forecasting ya sangat penting. Such as their increasing demand for operational research. Jadi kira-kira ini masih umum, ya kan? Masih umum. Nah, kemudian dia masuk ke sini. One of example statistical approach is genesis guidance adalah Dvorak teknik. Jadi Pak Dvorak ini membuat satu guidance bagaimana TC itu muncul ya. TC itu muncul. Dia sudah nulis tahun 75, kemudian dikembangkan sampai sekarang. Nah, kemudian ini ditambahkan causes statistical calculate likelihood the tropical disturbance menggunakan Dvorak. Jadi ini penggunaan Dvorak ya. Jadi salah satu caranya untuk melihat memprediksi ada itu adalah TC genesisnya itu. Ini kelanjutannya jadi dia hitung dari tahun 2001 sampai 2013 menggunakan TC intensity, hasilnya dapat digunakan sebagai baseline untuk climatology disturbances. Jadi kalau kita punya data yang panjang maka kita bisa membuat suatu statistical analysis sehingga bagian ini kemungkinan sekian persen dia akan tumbuh dan seterusnya. For visibility NWP, nah kita masuk di NWP model genesis ini mengevaluasi. Jadi NWP model untuk TC Genesis Forecast ini menurut Ellsbury itu mengevaluasi 4 deterministic global model selama tropical cyclone struktur dan observing system research atau TORPEX ya di Asia regional, Pasifik Asia, dan menunjukkan adanya konsensus bahwa track forecast untuk 3 hari itu bagus, kira-kira gitu ya. Jadi untuk NWP ini kira-kira cukup bagus untuk 3 hari ke depan. Tapi untuk 5 hari, jadi misalkan kejadian TC-nya itu sebelumnya, 5 hari sebelumnya itu kurang bagus. Tapi untuk 3 hari menurut Ellsbury ini bagus. Lalu kemudian Halperin mengevaluasi 4 deterministic global model dan demonstrate that they have become more reliable source. Jadi ini masih NWP model. Kemudian Mumdar itu mengevaluasi menggunakan probabilistic genesis forecast menggunakan single model. Kemudian TC genesis untuk 5 hari, Yamaguchi mendemonstrasikan benefit combining. Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan analisis subjektif ya seperti Dvorak, tapi ini kemudian menggunakan NWP. Lalu di sini kalau Yamaguchi itu mendemonstrasikan keuntungan menggunakan kombinasi banyak model ya. Karena kombinasi tentu tidak satu model ya, ini kombinasi model and assembly seperti multimodel grand, ensemble, vortice, genesis dan seterusnya. Dan mengevaluasi visible
CMWF 1 bulan assembly untuk extended TC forecast. Nah, untuk for statistical dynamic approach itu Dunion itu mengembangkan gangguan menggunakan TC genesis index untuk mengidentifikasi 0 sampai 48 jam ya, menggunakan probability genesis dilaporkan keefektifannya menggunakan Beer-Skol. Jadi kita harus tahu bahwa TC itu nanti ada verifikasinya menggunakan Beer-Score salah satunya. Nah, lalu permasalahannya kemudian kalau tadi itu menggunakan subjective analysis, menggunakan NWP, NWP bermacam-macam, lalu menggunakan multimodel. Lalu di sini lanjut the RMSC Tokyo Typhoon Center mengeluarkan advisory perkembangan tropical disturbances. Jadi sebelum terjadi TC itu ada namanya gangguan tropis ya. Itu gangguan tropis. Ini advisory atau peringatan ini dikeluarkan ketika gangguannya itu mencapai storm intensity yang maksimumnya itu kecepatan anginnya itu mencapai 34 knot atau lebih secara konstan 24 jam ya tadi disebutkan 10 menit rata-rata. Jadi kecepatan anginnya formal with 24 jam. Jadi secara konstan kecepatan anginnya itu mencapai 24 jam. Sebagai catatan di Indonesia itu sebenarnya kecepatan 34 ini juga pernah terjadi ya, tapi tidak secara sustain, tidak secara tetap dalam 24 jam tidak. Jadi ya mungkin 10-20 menit ya itu lama sekali ya, mungkin 10 menit itu sudah cukup luar biasa itu. Nah, on the other hand, the RMSC Typhoon Center does not provide TC genesis related product to the public. Jadi RMSC-nya, TCWC-nya Jepang itu tidak menyediakan TC genesis. Jadi dia hanya gangguan tropis sekian, itu kira-kira begitu ya. Namun demikian, unique TC analisis teknik dinamakan early stage Dvorak analysis dikembangkan dan dioperasionalkan sejak tahun 2021 oleh Tsuchiya, Kashimoto, dan Kishimoto. Itu sudah dikembangkan ya. Jadi teknik Dvorak tadi itu juga dikembangkan untuk mendeteksi early stage. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, penelitian ini tentang early stage ya, bukan stage yang sudah jadi, tapi early-nya. Nah, in konvensional Dvorak teknik, dalam teknik yang konvensional, teknik Dvorak yang konvensional itu TC intensity ini didasarkan dari TC intensity itu diestimasi, kemudian menggunakan tropical number atau TT untuk menandai sebuah storm ya. Storm itu dihubungkan dengan TC intensity. Nah, T number ini diklasifikasikan dalam 15 kategori yang range-nya 1 sampai 8 dengan interval setengah. Semakin besar maka stronger, maka semakin semakin besar juga gangguan siklonnya. Nah, umumnya TC di tropical storm itu lebih besar dari 2,5 ya. Jadi untuk disebutkan TC yang sudah jadi itu 2,5 ya. Nah, the EDA jadi ekstrapolasi data analysis, Dvorak analysis itu adalah skema yang membuat itu possible untuk dianalisis sebagai gangguan tropis in the early stage. Jadi maksudnya di sini adalah menggabungkan antara Dvorak tadi itu dengan pengetahuan sebelumnya dengan menambahkan T number-nya itu 0 sampai 0 dan 0,5 untuk conventional classification. Jadi dia ini bisa, jadi maksudnya penulis akan mengatakan bahwa dengan menggunakan Dvorak ini kita bisa menambahkan. Jadi kalau tadi itu batasnya itu 2,5,
Nah, yang sebelumnya itu perlu diteliti lagi yang bagian bawahnya, terutama yang skalanya 0 sampai 0,5. Jadi skalanya 0 sampai 0,5. Nah, dalam riset ini likelihood the tropical disturbance analysis with EDA, jadi dia akan menggabungkan EDA dalam analisis TCWC-nya Jepang untuk mencapai storm intensity sampai 5 hari ke depan. Nah, di sini juga didasarkan dari penelitian this work can be seen by extension but study use EDA based time number instead of the conventional Dvorak technique based on T number. Second, we examine how this likelihood change if the disturbance analysis with EDA is successfully simulated by global ensemble. The ensemble forecast used in the study. Jadi di sini dia menggabungkan antara EDA yang skalanya itu 0 sampai 0,5 pada ensemble forecast ya, pada ensemble forecast. Jadi di sini yang penulis ingin sampaikan adalah permasalahannya adalah pada early state ini sangat-sangat sulit dan umumnya kurang bagus. Jadi ada yang bagus tapi cuma 3 hari. Nah, dia ingin mengembangkan base-nya itu sampai 5 hari dengan menambahkan ini ya. Dengan menambahkan T number dari Dvorak tadi itu 0 sampai 0,5. Jadi permasalahannya adalah itu. Jadi early stage dari tropical cyclone ini ingin dideteksi sebelum TC-nya itu betul-betul jadi. Nah, ini permasalahan. Dan dia ingin memprediksinya 5 hari ke depan. Jadi itu permasalahan yang disampaikan oleh penulis ini. Nah, tentu permasalahan-permasalahan itu disampaikan secara lugas ya. Jadi dia dasarnya ini. Jadi untuk membaca sebuah permasalahan dalam penelitian dalam sebuah jurnal itu memang tidak kita langsung mendapatkan kayak gini. Permasalahan di penelitian ini adalah bukan seperti itu. Kalau di jurnal tidak demikian ya. Oke, ini adalah contoh kedua. Oke, nanti selanjutnya kita akan membahas topik yang lainnya yang masih terkait dengan pendahuluan. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di pokok bahasan selanjutnya dari materi bagaimana cara menulis tulisan ilmiah yang ada di jurnal.